selamat datang kembali di dalam kelas. Hari ini kami mengundang lagi Pak Wibawanto karena ternyata penggemarnya banyak banget ya. Jadi gini Mas Wib, kami itu mau nanyakan, ini kan dalam rangka juga ulang tahun kemerdekaan kita 17 Agustus. Jadi yang paling penting yang kita perhatikan tuh sebenarnya Pancasila itu memang betul-betul isu yang pertama seksi, kedua menjadi PR terdepan kita lah menurut saya ya. Nah, kemarin itu kan saya beberapa kali dikirimkan oleh Pak Wibawanto paparannya dan juga acara-acara Pak Wib terkait Pancasila. Dan saya tertarik kepada ada dua hal. Ketika Pak Wibawanto menyampaikan soal working ideology dan tentang center of gravity. Nah, tapi mungkin dalam kelas kali ini saya nggak usah duduk di sini mendampingi terus-terusan gitu kan. Mending Pak Wibawanto terangkan sendiri dari awal sampai akhir tentang apa yang dimaksud dengan Pancasila sebagai center of gravity, kemudian Pancasila sebagai bagaimana menjadikan Pancasila sebagai working ideology. Oke. Ya. Jadi Ibu masih di sini apa? Saya bergeser. Waduh. Oke. Kalau gitu kita saksikan sekarang Pak Wibawanto. Terima kasih. Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, tergantung di mana kita berada saat ini. Ya, pada saat ini saya kembali diundang oleh sahabat saya, senior saya, Ibu Dr. Koni Rahakundini Bakri untuk sharing topik tentang Pancasila sebagai working ideologi dari sebuah bangsa yang dalam hal ini bangsa pemenang di tingkat global. Nah, paparan saya ini fokus kepada apa itu Pancasila yang adalah working ideology sebagai center of gravity dari suatu bangsa yang ingin menjadi bangsa pemenang di tingkat global. Bangsa pemenang di sini yang dimaksud adalah sebuah bangsa yang memenuhi kehendak divine destiny dari bangsa tersebut. Sebagus apapun sistem yang ada, jika manusianya tidak berkualitas, maka sistem itu akan kolaps. Dan sejelek apapun suatu sistem, jika manusianya berkualitas, sistem itu akan menjadi lebih baik, improve, dan akan bisa membangun bangsanya secara komprehensif. Di bagian pendahuluan, kita memulai konstelasi di dalam persaingan global. Banyak cara untuk melihat dunia, tapi salah satu cara yang bisa kita gunakan di sini adalah dengan melihat dunia berdasarkan pembagian antara Global South dan Global North. Perbedaannya terletak di dalam konteks kekuatan potensial dan kekuatan real dari Global North dan Global South. Nah, Indonesia berada di dalam Global South. Kita besar secara potensial, tapi kita belum besar secara real. Kita boleh bangga, kita boleh bersyukur, tapi kebanggaan kita itu belum cukup untuk membawa bangsa ini besar dan diperhitungkan di tingkat global jika kita tidak bisa mentransformasikan secara efektif kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Kekuatan real yang kuat akan menghasilkan instrumen of national power yang kuat, baik itu instrumen of national power militer, intelijen, diplomasi, penegakan hukum, informasi, finansial, dan ekonomi. Kita perlu belajar dari sejarah dalam Perang Dingin, di mana Blok Barat memenangkan peperangan dalam konteks Perang Dingin dari Blok Timur. Saat itu karena kekuatan real di Blok Barat lebih efektif dan lebih kuat daripada kekuatan real yang ada di Blok Timur. Walaupun instrumen of national power Blok Timur saat itu yang dipimpin oleh Uni Soviet tidak kalah dari Amerika Serikat yang memimpin Blok Barat. Nah, pada saat terjadi perang senjata antara Amerika dan Rusia, antara Blok Barat dan Blok Timur saat itu, ya, di mana Uni Soviet saat itu ya tidak kalah dari Amerika Serikat. Tetapi pada kondisi real yang sebenarnya mereka sudah tidak bisa keep up dengan Amerika Serikat dan Blok Barat. Akhirnya kolaps dan akhirnya kalah. Akhirnya Perang Dingin dimenangkan oleh ideologi Barat. Seperti itu. Nah, ideologi Barat itulah yang sekarang mendominasi peradaban dunia saat ini. Nah, saya akan bicara mengenai Pancasila. Landasan ontologis daripada diskusi kita saat ini adalah bagaimana Pancasila ya, yang teistik, yang artinya berasal dari Tuhan,
sebagai kompas bangsa untuk bangsa Indonesia itu menjadi center of gravity atau pusat dari segala sesuatunya yang mempengaruhi cara pikir, belief system, dan cara tindak manusia Indonesia, yang akhirnya dapat mengubah sistem yang ada di Indonesia ini untuk memformulasikan dan mengimplementasikan strategi pembangunan nasional. Bagaimana mengubah kekuatan potensial menjadi kekuatan real untuk menciptakan instrumen of national power yang akhirnya berguna untuk melayani rakyat dan akhirnya mentransformasikan kekuatan potensial menjadi kekuatan real. Karena kembali pada poin diskusi kita dari awal, kekuatan real lah yang membuat suatu bangsa menjadi bangsa pemenang di tingkat global. Oleh karena itu, pemikiran yang strategis diperlukan untuk hal ini, yaitu kita harus berpikir kritis, kita harus berpikir historis, kita harus berpikir sintesis, kita harus berpikir secara sistem, berpikir secara imajinatif, dan berpikir secara futuristik untuk bisa membumikan Pancasila dalam konteks saat ini dan konteks ke depan. Karena ideologi dari suatu bangsa itu bukan kolaps karena adanya ideologi dari dunia eksternal, melainkan karena kegagalan ideologi tersebut untuk mengkontekstualisasi dirinya sesuai dengan perkembangan zaman. Keinginan untuk membaca, untuk berpikir kritis itu tidak tinggi sebenarnya dibandingkan negara lain. Tetapi tingkat penggunaan ruang cyber itu sangat tinggi. Sehingga bangsa Indonesia kalau dilihat dari tesis ini terlihat akan gampang dihasut, kira-kira seperti itu. Nah, ini menjadi concern kita bersama. Dan yang terakhir adalah persaingan di dalam cyberspace. Nah, ada 3 konsep di dalam dunia cyber. Yang pertama adalah ruang cyber. Ruang yang terbentuk karena adanya interaksi antara internet dengan gelombang elektromagnetik yang akhirnya membentuk ruang cyber. Seperti kita saat ini juga bisa dikatakan berada di ruang cyber. Nah, ruang cyber saja tidak cukup karena ruang cyber itu adalah domain, adalah suatu teritori di dalam alam semesta ini yang berada di dalam sumbu X, Y, Z dan time. Sebenarnya masih sama di dalam itu. Nah, di ruang cyber ini semua kepentingan nasional diperjuangkan. Nah, itulah yang disebut dengan cyber power atau kemampuan suatu negara untuk menggunakan ruang cyber untuk memajukan kepentingan nasionalnya berdasarkan perspektif dari setiap instrumen of national power. Baik itu perspektif militer, intelijen, diplomasi, law enforcement, ekonomi, finansial, dan informasi. Bagaimana instrumen of national power yang dimiliki oleh negara ini bisa menggunakan ruang cyber untuk menciptakan lingkungan strategis yang favorable untuk tercapainya national interest yang diharapkan. Nah, untuk menciptakan itu diperlukan apa yang disebut cyber strategy, yaitu suatu art dan science dengan menggunakan pemikiran strategis, baik menggunakan pemikiran model 1 yaitu beyond rational dan juga model 2 yaitu rational approach untuk menciptakan cyber power yang relatif kompetitif terhadap bangsa lain. Nah, inilah dimensi-dimensi peperangan yang harus kita jalani di era damai saat ini. Dan di dalam ruang cyber itu tidak ada deklarasi perang. Peperangan itu terjadi setiap detik. Dan keputusan yang dibutuhkan untuk mengatasi ancaman dan serangan cyber itu hitungannya detik. Baik serangan yang sifatnya teknik, yaitu adalah infiltrasi, ya, usaha untuk mengambil data, ya, mengambil informasi, mencuri informasi, dan juga serangan yang sifatnya social base, permainan konten, ya, permainan narasi dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia di ruang cyber. Nah, ini merupakan tantangan. Oleh karena itu, saya mencoba mengembangkan pemikiran dari profesor saya, Profesor William Riddle, saat saya kuliah di Ohio State University. Beliau mengatakan bahwa diperlukan theory of action bagi seorang pemimpin untuk membangun bangsa. Nah, ini berangkat dari pendekatan individual decision, ya, karena ada 2 pada prinsipnya. Yang pertama, beliau berangkat dari argumen bahwa Robert Dahl, seorang political scientist dari Yale University, mengatakan bahwa demokrasi hanya bisa bertahan jika sistem ekonominya kapitalisme. Tetapi perkawinan antara demokrasi dan kapitalisme pasti menimbulkan ketidaksetaraan. Dan itu sudah terjadi di banyak kasus.
Dan menurut Aristoteles juga demokrasi merupakan sistem politik yang terburuk dari yang terbaik. Apa yang terbaik dari yang terburuk? Terbalik ya. Yang terbaik dari yang terburuk, seperti itu. Dan demokrasi sendiri pada prinsipnya adalah pemerintah oleh rakyat untuk rakyat ya. Dan dilaksanakan oleh rakyat itu sendiri. Nah, sekarang bagaimana kita menjalankan demokrasi itu tergantung dari konteks bangsa masing-masing. Nah, untuk Indonesia harus kembali kepada jati diri bangsa, falsafah hidup bangsa, yaitu Pancasila. Nah, di sini ada pendekatan yang namanya pendekatan individualism sebagai kontra dari pendekatan Marxism, di mana kesetaraan itu bisa dicapai dengan pertentangan kelas. Nah, yang mana sejarah membuktikan di Perang Dingin bahwa komunisme itu sudah kolaps. Nah, sehingga sekarang kita harus hidup bukan dengan paham komunisme. Nah, kita sekarang hidup dengan bagaimana kita membangun demokrasi di Indonesia, itu tantangannya. Yang menurut Max Weber itu seperti mengebor kayu keras. Oleh karena itu diperlukan pemimpin dengan individual action dan individual choice yang wise, yang precise, dan transformatif dengan pendekatan transformative leadership, bukan hanya transactional leadership. Nah, yang pertama di sini, ya, yang namanya theory of actions itu bicara bagaimana menggunakan virtu, artinya kemampuan yang ada, baik yang official dan non-official, ya, dengan memanfaatkan setiap opportunity yang ada atau fortuna, peluang-peluang yang ada untuk bisa mentransform bangsanya. Nah, ini pendekatan ini kan tidak cukup hanya dalam pendekatan konsep dan pendekatan-pendekatan yang belum diturunkan dalam level public policy. Saya akan kembali kepada Pancasila. Nah, Pancasila merupakan center of gravity bangsa yang menurut Clausewitz, center of gravity merupakan pusat kekuatan, di mana pusat kekuatan itu menopang seluruh collective elements yang ada dalam suatu entitas. Seluruh elemen itu ditopang oleh center of gravity, dan kekuatan itu juga tersebar dari center of gravity. Nah, center of gravity suatu bangsa adalah ideologi. Nah, oleh karena itu sekarang kita harus melihat Pancasila ini dengan 5 asumsi, paling tidak 5 asumsi yang kritis. Yang pertama, Pancasila merupakan roh, merupakan DNA bangsa, merupakan grand story dari bangsa Indonesia, strategi dari bangsa Indonesia itu sendiri. Dan strategi itu merupakan titik awal, tidak pernah titik akhir. Jika kita mau tahu strategi Indonesia seperti apa, yaitu Pancasila. Itu intinya. Yang berikutnya, kita harus bisa melihat bahwa ideologi suatu bangsa itu kita bisa melihat dari 3 perspektif. Yang pertama itu sebagai mitos. Sebagai mitos itu memang tidak boleh, tidak layak untuk apalagi disembarangkan ngomongnya gitu. Oke, itu kita terima ya. Yang kedua, ideologi sebagai framing, paradigm, discourse, dan naratif. Nah, misalnya kalau di Amerika tentara berperang itu we fight for democracy, itu narasi yang dikembangkan ya gitu. Nah, yang ketiga, ideologi sebagai public policy. Nah, ideologi sebagai public policy ini bisa dikritik gitu. Pada saat saya sekolah di Amerika, di kelas itu semuanya diskusi mengenai jeleknya demokrasi gitu, sebagai sistem terbaik dari yang terjelek. Dan bagaimana mereka membangun demokrasi itu, mereka berdebat, berpikir bersama, mengkritik untuk semakin mengenal apa itu demokrasi yang mereka butuhkan gitu. Jadi bukan sesuatu yang sakral dan tidak bisa didebatkan. Dan akhirnya public policy yang diciptakan adalah public policy yang terrefine ya, dalam pemikiran demokrasi seperti itu ya. Ya, dan plus minusnya. Nah, yang terakhir adalah bagaimana menjadikan ideologi itu bisa diimplementasikan di tingkat manajemen kehidupan sehari-hari. Misalnya dalam konteks manajemen pengelolaan resources ya. Contohnya kalau di Jepang itu ada manajemen Kaizen. Manajemen Kaizen itu merupakan refleksi dari ideologi bangsa Jepang, inovasi dan kerja keras dan menghormati orang yang lebih tua. Ya, itulah Kaizen. Atau kalau di Amerika ada pendekatan manajemen Taylorism
ya, atau dari Frederick Taylor, atau Fordism dari Henry Ford, yang semangatnya adalah kapitalisme. Apa itu kapitalisme? Saya tidak memperdebatkan kapitalisme dalam konteks positif negatif ya, tapi kapitalisme di sini adalah bagaimana mengelola resource dengan efisien, itu maksudnya. Sehingga sistem manajemen Fordism dan sistem manajemen Taylorism waktu itu difokuskan untuk bagaimana secara efisien unit-unit usaha, bisnis-bisnis dan industri di Amerika bisa mengelola resource mereka dengan efisien. Nah, tetapi akhirnya terbukti bahwa pendekatan satu dimensi saja itu tidak bisa secara strategis menyelesaikan masalah. Akhirnya digunakan pendekatan sosiologis, yaitu bagaimana menciptakan hubungan yang baik antara pemilik modal dengan labor, yaitu pendekatan sosiologis. Nah, oleh karena itu tidak ada demokrasi sempurna, termasuk di Amerika Serikat sekalipun, termasuk di superpower manapun. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah suatu bangsa bisa menjadi superpower pada saat mereka setia terhadap ideologinya dan menjalankan ideologinya tersebut sebagai working ideologi yang bisa dieksekut di dalam tingkat pelaksanaan sehari-hari. Nah, dengan bisa dieksekutnya ideologi tersebut, maka secara otomatis dengan pelibatan seluruh komponen bangsa, baik yang di government ataupun di luar struktur government, semuanya itu pasti akan dari perspektif yang mikro sampai yang makro, itu akan mentransformasi kekuatan yang potensial menjadi kekuatan. Dan memang dibutuhkan keberanian, berpikir kritis, berpikir dalam waktu, berpikir sintesis, sistemik, imajinatif, dan futuristik, untuk menjadikan ideologi suatu bangsa ini menjadi ideologi yang implementable untuk membawa suatu bangsa masuk ke dalam konstelasi global dalam posisi yang kompetitif. Oleh karena itu, sekarang kita melihat dari ideologi global ya. Kita tarik mundur paling jauh sampai tahun 45. Setelah Perang Dunia Kedua, di tahun 50 katakan sampai tahun 89, terjadi persaingan ideologi global antara ideologi kapitalisme dan liberalisme melawan ideologi komunisme dan marxisme, ya. Dan saat itu dimenangkan oleh blok barat, ya. Setelah 89, yang menjadi champion adalah ideologi kapitalisme demokrasi. Dan sekarang setelah tahun 2001 tepatnya, memang ada perlawanan korektor terhadap ideologi demokrasi dan liberalisme dan kapitalisme, ya. Itu dari kelompok-kelompok yang menggunakan penafsiran ideologi politik mereka yang didasarkan pada ideologi politik mereka yang didasarkan pada penafsiran mereka terhadap selektif dan extreme interpretation dari religious text. Nah, artinya di sini apa? Pertarungan ideologi itu sebenarnya merupakan pertarungan utama di dalam peradaban dunia. Oleh karena itu sangat repot sekali kalau suatu bangsa tidak mengenal ideologinya. Kita menunjuk banyak ideologi-ideologi lain, tapi kita sendiri juga tidak kenal. Ideologi hanya kita jadikan sebagai mantra. Jadi setiap kita membuat undang-undang Pancasila, terus habis itu kita buat jabarannya. Selalu Pancasila selalu ada di dalam dokumen negara. Tapi sejauh mana kita, ya, menjadikan Pancasila itu hidup. Nah, itu tantangannya. Menjadi roh yang hidup, yang membakar semangat, membakar pikiran, dan membakar cara tindak bangsa Indonesia untuk akhirnya berjalan di jalan yang benar, seperti itu. Nah, oleh karena itu, sekarang saya mau mengajak kita melihat implementasi Pancasila dari pasal per pasal. Kalau kita bicara pasal ke-1, ya, pasal ke-1 bicara mengenai ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa dalam hal ini berarti bangsa Indonesia adalah bangsa yang theistic creationist, ya. Artinya alam semesta ini diciptakan oleh intellectual designer yang terus secara berkelanjutan menopang ciptaannya. Itu merupakan antitesis dari kepercayaan bahwa alam semesta ini terjadi lewat proses saintifik biasa, ya, atau lewat pendekatan atau Big Bang atau apa. Nah, yang namanya sains itu bisa salah.
Tidak ada 100% benar. Paling tinggi 99%. Jadi kalau yang mengatakan teistik itu tidak benar, itu juga belum tentu 100% benar. Nah, bangsa Indonesia percaya dengan iman bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Tuhan. Tuhan yang seperti apa? Yang di dalam kepercayaan general bangsa Indonesia atau dalam general belief system dari Abrahamic religions mengatakan bahwa Tuhan itu mempunyai 3 karakteristik. Dia omniscience, maha tahu, dia omnipotent, maha kuat, dan dia omnipresence, di mana saja hadir, dan dia tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Artinya kalau Pancasila sudah diizinkan menjadi ideologi bangsa tahun 45 yang diformulasikan oleh para founding father termasuk Presiden Soekarno, artinya itu atas izin Tuhan. Nah, sehingga Pancasila itu bukan sesuatu yang togut, artinya sesuatu yang bukan dari Tuhan. Dan Pancasila sendiri bukan merupakan ideologi Barat. Pancasila itu sendiri merupakan way of life, merupakan collective identity, dan merupakan strategi culture dari bangsa Indonesia. Yang diformulasikan akhirnya, diformalkan oleh para founding father termasuk Presiden Soekarno. Itu. Ya. Nah, oleh karena itu kita berkewajiban kepada Tuhan untuk bagaimana kita mengimplementasikan hal ini. Ya, kalau dalam kita belajar dari Amerika Serikat, ya, pada saat mereka baru-barunya merdeka, mereka percaya akan yang namanya American exceptionalism, bahwa Amerika itu dianugerahi oleh Tuhan suatu strategi culture yang mereka harus wartakan, beritakan, harus sebarkan di tingkat global untuk membawa kemaslahatan umat, kira-kira begitu. Nah, mereka tuh percaya simple saja orang Amerika itu 4 hal. Mereka percaya individualisme, bahwa setiap manusia itu diciptakan Tuhan sebagai makhluk yang bermartabat, sehingga mereka bebas untuk dan layak dan berhak untuk mempursue tujuan hidupnya dengan menjadi manusia yang baik. Itu kira-kira individu. Yang kedua, demokrasi. Mereka percaya akan kekuasaan oleh rakyat. Yang ketiga, mereka percaya akan persaingan bebas. Artinya persaingan bebas adalah setiap orang berhak untuk bersaing satu sama lain, regardless, tanpa memandang dia anak siapa, dan yang didasarkan pada manusia diciptakan sama di hadapan Tuhan. Yang keempat, republicanism, ya, bahwa pemerintahan itu didirikan atas mandat dari rakyat. Intinya seperti itu. Nah, sekarang Indonesia itu seperti apa Pancasila? Nah, ini harus kita jelas, karena menurut Lutz and Vogel, ya, dari Harvard Business School, mereka mengatakan dari studi mereka di 9 negara ada hubungan koneksitas dan kausalitas yang kuat antara ideologi bangsa yang koheren, artinya dapat diartikan dengan simple dan mudah dan adaptif, dengan competitiveness suatu bangsa di 9 negara. Ini harus menjadi pelajaran kita semua, gitu. Dan seperti saya katakan tadi, suatu ideologi bisa kolaps, suatu bangsa bisa kolaps bukan karena ideologi luar, tapi karena ideologi bangsa itu gagal untuk menyesuaikan diri. Nah, itu sudah dipelajari oleh Vogel dan Ezra Vogel dan Loach dari Harvard Business School. Bukunya bisa kita cari. Oke. Nah, yang kedua, kita berangkat dari apa itu manusia, tentang kemanusiaan adil dan beradab. Nah, ini bicara human dignity, ya. Manusia diciptakan Tuhan sebagai ciptaan yang sesuai dengan fitrahnya Tuhan. Ya, artinya setiap manusia yang lahir di dunia ini mewakili representasi dari suatu harapan yang tidak terbatas. Nah, sebagaimana besarnya suatu bangsa menghargai manusianya, itu akan mempengaruhi bagaimana bangsa itu ke depan nantinya. Nah, apakah manusia sudah menjadi aset nomor 1 di Indonesia? Itu menjadi pertanyaan kita bersama. Kalau di dalam military establishment di Indonesia, manusia, ya kalau di dalam pendekatan militer ya, itu J1-nya intelijen, J2-nya operasi, J3-nya baru manusia. Kalau di negara-negara barat yang sangat mengutamakan manusia sebagai aset utama, di Global North tadi, bangsa pemenang tadi, selalu silahkan dicek J1-nya manusia dulu, J2-nya intelijen, dan J3-nya operasional. Ya silahkan saja dibuat justifikasi pembenaran masing-masing, karena kita nggak perlu debat kusir mengenai ini, ya. Nah, itu bisa kita lihat
indeksnya. Kalau digabung antara indeks 1 dan indeks 2, artinya indeks silak 1 dan indeks 2, indeks silak 1 bisa dilihat bahwa ketaatan atau ketakwaan seseorang terhadap Tuhan itu bisa dilihat dari corruption index suatu bangsa. Buah-buah kehidupannya. Nah, di sila kedua, kita bisa melihat indeksnya dari misalnya Human Development Index, ya, tingkat pendidikan mereka, tingkat kesejahteraan mereka, dan tingkat kesehatan mereka. Itu komponen dari Human Development Index. Jika kita masuk sila ketiga, ya, sila ketiga bicara mengenai persatuan. Kita bisa lihat National Cohesive Index. Bagaimana indeks persatuan di negara tersebut. Kita terdiri dari berbagai suku bangsa. Sebenarnya kalau sila kedua itu sudah terpenuhi dengan baik, sebenarnya orang akan lebih rela, bahkan 99% mungkin chance-nya, untuk mau bersatu. Buat apa terpecah? Karena sudah sejahtera. Begitu. Nah, yang keempat bicara mengenai demokrasi. Bagaimana kita menjalankan demokrasi ini, bukan demokrasi barat atau demokrasi negara lain, tapi demokrasinya Pancasila. Dengan indikator paling tidak, misalnya kalau pemilunya jujur atau tidak, ya, ada intervensi asing atau tidak, ya, pemilihnya itu aman atau tidak, dan yang terpilih itu bisa deliver atau tidak. Nah, ini menjadi PR kita bersama untuk mengukur indeks ini. Nah, yang kelima, kita lihat mengenai keadilan. Keadilan ini harus dibedakan antara equality dan equitability. Equality berarti semua orang sama. Equitable, tidak harus semua sama, tetapi mereka mendapatkan apa yang memang seharusnya mereka dapat. Ya, misalnya ada orang yang satu tingginya 2 meter, yang satu 1,5 meter gitu. Terus mereka mau nonton pertandingan sepak bola dari luar pagar kan. Yang satu kan butuh tangga lebih tinggi, yang satu lagi butuh tangga lebih pendek gitu. Untuk dua-duanya bisa nonton. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, kalau dua-duanya dikasih tangga yang sama tingginya, akhirnya lebih tinggi, bisa melihat lebih tinggi, tapi kan membuang resource. Nah, gampangnya seperti itu. Dan memang kembali lagi, ya, kita harus berangkat kepada keberanian untuk mengatakan bahwa Pancasila merupakan sintesis dari ideologi-ideologi yang ada di tingkat global dan juga local wisdom. Sehingga tidak perlu lagi mengubah Pancasila. Karena di dalam Pancasila itu sudah ada semua. Sekarang tinggal bagaimana kita memahami dan mengaktualisasikannya dalam konteks saat ini dan ke depan sebagai bahan bakar yang harus dikalibrasi. Itu masalahnya. Contohnya, kalau di tingkat individu, nah jadilah manusia Indonesia yang kerja keras, manusia Indonesia yang inovatif, manusia Indonesia yang mengejar ilmu, manusia Indonesia yang jujur, yang bisa melaksanakan Pancasila dan bukan hanya bisa bicara tentang Pancasila, apalagi hanya bisa mendoktrin dan mendogma tentang Pancasila. Sehingga itu anti Pancasila, saya Pancasila, bukan itu intinya. Saya pun bisa bicara Pancasila saat ini, bukan berarti saya Pancasila atau saya sempurna melaksanakan Pancasila. Gitu. Nah, karena Pancasila sebagai grand story dalam perspektif strategi, itu tidak pernah merupakan titik akhir, selalu titik awal. Dalam perspektif strategi selalu begitu. Makanya, yang hari ini musuh, besok bisa menjadi kawan. Contohnya pada saat Perang Dunia Kedua, Jerman dan Jepang dihancurkan oleh sekutu, tapi setelah itu menjadi aliansi sekutu. Nah, karena bicara strategi, selalu bicara bagaimana melakukan yang benar saat ini untuk mencapai apa yang diharapkan di masa mendatang. Walaupun yang diharapkan di masa mendatang itu belum tentu 100% tercapai, tetapi chance-nya dengan kita melakukan yang benar saat ini, chance-nya lebih besar untuk tercapai. Berpikir strategi bicara mengenai berpikir dan melaksanakan penajaman lingkungan strategis di dalam dan juga di luar. Artinya diri kita, bangsa kita juga harus terus dipertajam, ya, lingkungan strategisnya. Bagaimana kita mengenal diri kita, bagaimana kita mengkomunikasikan meaning dari strategi, meaning dari ideologi bangsa kepada seluruh lapisan masyarakat, baik itu yang di ASN, baik itu yang anak muda, ya, generasi tua, ya, dan juga bagaimana kita harus percaya bahwa Pancasila itu adalah Indonesian exceptionalism, ya, Indonesian exceptionalism in the way
superpower yang lain yang dulu-dulu, termasuk Amerika Serikat, percaya akan their own exceptionalism. Mereka bisa meyakinkan dirinya, rakyatnya, generasi penerusnya, baru mereka bisa meyakinkan bangsa lain. Nah, jadi kita di sini jangan terjebak antara neolit, kapitalisme, Marxis, ya. Itu semua ideologi-ideologi yang ada spillover-nya di seluruh bangsa gitu. Ya, kita nggak usah mendebatkan itu. Sekarang bagaimana bangsa Indonesia ini yang katanya percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, hidupnya itu berbuah dengan baik, ya, jujur, menabung, kerja keras, inovatif, ya, bersaing tapi dengan sehat, ya, berbahagia pada saat teman kita berbahagia, ya, jangan saling menjatuhkan, seperti itu. Dan yang satu lagi yang penting adalah hipokrisi itu harus dihilangkan dari bangsa ini, kemunafikan itu penting. Nah, gitu. Karena untuk para pemimpin, untuk siapapun, kita who you are is while no one is watching. Kita ini adalah pada saat tidak ada orang yang melihat, tapi hanya Tuhan Yang Maha Esa melihat. Nah, menurut saya seperti itu. Jadi tantangan kita sekarang adalah bagaimana kita membumikan Pancasila. Ya, kita Pancasila seperti saya bilang ya, sebagai ideologi yang mitos, sebagai paradigm yang dikembangkan sebagai narasi, sebagai diskurs dan narasi, seperti we fight for Pancasila, we fight for demokrasi, apapun itu nanti kita kembangkan, ya. Dan yang ketiga adalah bagaimana menjadikan itu sebagai working and manageable ideologi di dalam tingkat keseharian. Mana sih manajemen Pancasila? Saya mau tahu. Manajemen industri Pancasila belum ada, kurang banyak apa dokter teknik industri di Indonesia ini, masih banyak. Kenapa Amerika bisa menciptakan Fordism, Taylorism, Jepang bisa menciptakan manajemen Kaizen, Indonesia mana manajemen Pancasila? Nah, ini kita harus kembangkan, tantangan bersama gitu. Dan untuk institusi-institusi pemerintahan yang memang bertugas untuk fokus tentang Pancasila, ya ini tantangan yang strategis yang tidak bisa hanya dilaksanakan dengan pendekatan konservatif dari birokrasi yang kaku. Harus diisi dan harus dieksekut oleh individu-individu dengan karisma dan juga dengan jus, dengan semangat yang out of the box yang bisa menjangkau semua lapisan. Nah, oleh karena itu kesimpulan daripada diskusi kita pada hari ini di acara Ibu Dr. Koni Rahakani Kunini Bakri adalah bagaimana kita bisa membumikan Pancasila dalam konteks kita sebagai setiap individu warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam posisi pemerintahan, dalam posisi partai politik, dalam posisi bisnis, dan warga negara lainnya, itu menjadi warga negara yang memiliki individual action dan individual choice yang tepat dan benar, yang secara agregat konstruktif untuk pembangunan bangsa. Dan kita harus hargai, satu bayi yang lahir di Indonesia itu mewakili representasi yang tidak terbatas dari harapan bangsa Indonesia. Dan satu jiwa, satu manusia berharga di mata Tuhan, sehingga kita tidak boleh main-main terhadap satu manusia Indonesia manapun. Saya rasa demikian diskusi kita pada hari ini, dan kita harapkan bahwa kita mendapatkan suatu perspektif yang baru tentang apa itu Pancasila sebagai ideologi bangsa dan kenapa itu penting sebagai center of gravity yang merupakan pusat kekuatan dari eksistensi dan dari maju atau tidaknya suatu bangsa. Tadi kita saksikan bagaimana saya saja yang menonton di sini bersama kawan-kawan di sini itu terpana dan tersenyak ya melihatnya. Karena mungkin setelah Pak Yudi Latif, harusnya Pak Wibawanto tuh bisa khusus yang memasarkan Pancasila. Karena apa yang disampaikan itu betul-betul nggak pernah nggak pernah terpikirkan atau tadi outside the box thinking gitu untuk menjelaskan memaparkan Pancasila. Kedua, kelihatan banget ya beliau sangat religius. Dan itu tasting, betul. Menerangkan sidang Tuhan Maha Esa itu masuk jadi ke semua agama, lintas agama gitu. Tapi begini Pak Wibawanto, sayang sekali kita waktunya sudah panjang, mungkin nanti akan ada kelas khusus yang membahas lagi. Tapi saya mau tanya dengan pertanyaan sederhana saja. Tadi Pak Wibawanto menyampaikan soal indeks. Kalau kita bisa ukur dari indeks, bagaimana menurut Pak Wibawanto indeks
sebelum Pak Harto jatuh atau selama era Pak Harto, lalu kemudian setelah Pak Harto lengser? Bisa nggak secara garis besar itu? Kalau berangkat dari Pancasila dan sila ke-1 adalah ketuhanan yang Maha Esa, kepemimpinan Tuhan itu transformasi, bukan kepemimpinan yang transaksional. Contohnya, kita berdoa belum tentu Tuhan kasih. Tuhan kasih kita yang kita butuhkan untuk kebaikan kita. Betul gitu kan, Bu? Betul. Nah, seperti itu. Jadi kepemimpinan itu harusnya transformasional. Itu dikembangkan oleh James Burns. Ya. Sekarang kita bisa lihat kepemimpinan di Indonesia ini sudah transformasional atau tidak. Paling tidak ya, kita bisa lihat indeks-indeks di setiap sila tadi. Sila 1, sila kedua, 3, 4, 5. Di era Bung Karno, di era awal Pak Harto, di era akhir Pak Harto, tahun 97 atau 96 sebelum krisis, dan sekarang, bandingkan aja. Itu nanti mungkin bisa di kelas ya, tapi maksud saya, secara garis besar nih, dulu dan sekarang. Kalau misalnya saya lihat dari pertahanan gampang, oh zaman Bung Karno, jelas-jelas kita terkuat di bagian selatan. Jelas kan statusnya? Masih average. Masih average. Nah, tapi kalau Pancasila ini ukurnya gimana? Ya, lihat dari indeksnya aja paling tidak. Salah satunya paling tidak. Dan public policy kan harus bisa diukur, Bu. Ya, tapi Pak pernah nggak Pak Wibawanto mengukur itu? Ya, kita bisa, dia pernah mengukur. Dan dari indeks-indeks itu memang masih average, gitu saja. Masih average ya. Nah, jadi memang dengan segala hormat dengan presiden-presiden sebelumnya, ya kita belajar juga apa yang mereka sudah lakukan dan apa yang masih bisa kita improve ke depan. Karena berpikir strategis harus berpikir bukan dramatis. How to change the future. Dan futuristik tadi. Futuristik, how to change the future ya, dengan self introspection, how to change the future. Ini seperti itu sih, Bu. Transformational leadership intinya itu. Sekian saja, rasanya sangat menarik dan nggak ingin diputus kelas ini. Tetapi sekali lagi kita masih punya banyak waktu dan Pak Wibawanto masih bersedia kan, karena kampusnya deket kok ke studio ini. Jadi anytime bisa diganggu. Demikian, selamat siang dan semoga kita bisa belajar banyak dari hari ini dan apa yang disampaikan